Anda kembali bersama kami di Top Lines. Pemirsa, para pemain Timnas Indonesia mengucapkan rasa terima kasih terhadap Shin Tae-yong usai sang pelatih resmi dipecat PSSI. Para pemain skuad Garuda satu persatu mengunggah ucapan perpisahan melalui akun media sosial. Tak hanya mengejutkan publik, langkah pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia tentunya juga membuat para pemain yang pernah diasuh oleh STY cukup emosional. Seperti yang diunggah oleh Jay Itzes, lewat Instagram story-nya ia mengucapkan terima kasih kepada STY atas semua kebersamaannya. Rasa terima kasih juga disampaikan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino mengucapkan rasa terima kasih dan sampai jumpa di masa mendatang untuk Shin Tae-yong. Adapun unggahan yang disampaikan oleh Rizky Ridho Ramdhani, bek skuad Garuda itu mengungkapkan bahwa STY merupakan salah satu orang penting dalam karirnya. Terlihat pula kebersamaan dirinya bersama STY yang diunggah lewat akun Instagram miliknya. Masih banyak pula pemain lainnya yang menyampaikan salam perpisahan dan terima kasih kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Di antaranya seperti Asnawi, Hernando Ari, Ronaldo Kuateh, dan masih banyak lainnya. Momen kebersamaan para punggawa skuad Garuda dengan juru taktik asal Korsel ini memang dinilai emosional bagi para pemain. Seperti yang terlihat dalam video yang kembali beredar saat Timnas Indonesia gagal melangkah ke Olimpiade Paris 2024. Shin Tae-yong tampak menangis di depan para pemain. Ia pun akhirnya berpelukan dengan para pemain termasuk ofisial saat berada di ruang ganti. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari. Sejumlah masyarakat, khususnya supporter Timnas, mengaku kecewa dengan keputusan PSSI tersebut. Pemecatannya itu nggak tepat ya, Mbak. Soalnya kan para pemain juga kayaknya merasa kehilangan banget dengan Shin Tae-yong dipecat. Terus kayaknya mereka udah nyaman dan cocok dengan Shin Tae-yong, cara ngelatihnya dan progresnya mereka sampai sekarang kan juga udah baik banget dari dulu-dulu. Sedangkan yang menurut saya gara-gara pemecatannya kan cuma gara-gara gagal AFF doang, dan itu menurut saya kurang tepat sih, Mbak, gitu. Ya, saya juga udah seneng banget dengan progres Indonesia dan malah dipecat. Jadi kecewa banget sih untuk saya gitu. Itu merupakan hal yang tidak terduga ya. Dan juga saya juga cukup kurang setuju juga sebenarnya karena Shin Tae-yong ini kan sudah membawa timnas maju ke titik yang belum pernah disentuh sebelumnya. Oleh sebab itu saya merasa agak kurang setuju juga sih. Dibilang kecewa mungkin ada sih Kak, karena memang kembali lagi kan Shin Tae-yong sudah mendidik timnas begitu jauh gitu ya. Dan kalau misalkan saya melihat permainan juga lumayan cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Namun saya juga tetap menghargai keputusan PSSI sehingga semoga timnas bisa tetap maju lagi ke depannya. Kalau saya ngelihat saya kurang setuju ya, karena yang pertama selama ini kan sedang berkembang itu Shin Tae-yong dan timnya. Yang kedua, nanti kalau ada pelatih baru butuh adaptasi baru, belum tentu. Dan waktunya mepet juga 2,5 bulan. Jadi saya pikir belum tentu secepat itu bisa mengkelompokkan permainan. Sedangkan Shin Tae-yong ini sudah lebih dari 4 tahun kalau nggak salah ngelatih ya. Jadi mungkin pemecatan bukan hal yang saya harapkan ya, tapi memberikan apa yang dibutuhkan Shin Tae-yong itu mungkin lebih tepat untuk waktu yang pendek ini. Itu dari saya. Nama Patrick Kluivert muncul setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mewawancarai sejumlah kandidat pelatih timnas pengganti STY. Erick Thohir mengatakan datang langsung ke sebuah negara di Eropa pada 25 Desember lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan proses interview para calon pelatih timnas Indonesia telah dilakukan pada 25 Desember lalu. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir bertemu dengan salah satu calon pelatih di Eropa. Selain wawancara, dirinya juga menyampaikan target dan filosofi sepak bola Indonesia seperti ambisi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Di samping itu, pemilihan tanggal 25 Desember sengaja dilakukan untuk mengetes keseriusan calon pelatih Indonesia. Yang mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30 kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview
harus duduk one on one, dan bahkan sebenarnya saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, oh ini poinnya begini. Itu karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negara. Selain pelatih timnas yang baru, PSSI juga telah menyiapkan 2 orang kandidat asisten pelatih yang akan ditempatkan di timnas senior dan timnas U23 yang akan disampaikan pada konferensi pers 12 Januari mendatang. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Ihsan Riansah, Jurnalis NTV melaporkan.